link presensi, harap untuk segera mengisi link presensinya yang tertera di layar. Boleh Bapak Ibu hadirin sekalian, dipersilakan untuk bisa men-scan barcode ataupun bisa eh, mengakses melalui link yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi kami informasikan untuk melakukan pengisian absensi terlebih dahulu, karena sebentar lagi acara kita akan segera dimulai. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami informasikan bagi Bapak Ibu hadirin sekalian yang belum mengisi link presensi, harap segera melakukan pengisian absensi, karena cara kita pada siang hari ini akan segera kita mulai. Jadi,
Mungkin bisa Bapak Ibu hadirin sekalian bisa men-scan barcode yang sudah ditampilkan oleh tim panitia atau bisa juga mengakses melalui link yang sudah dikirimkan oleh tim panitia melalui kolom chat. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, yes. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yu Henry Wisra, selaku VP K3L Korporat atau yang mewakili, beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Fransi Majunta, selaku Deputi Project Manager PT Pama Persada Nusantara Site MTBU, beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak M. Zaki Kautsari, selaku Departemen Head PT Pama MTBU, sekaligus narasumber kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu PJO, Mitra Kerja, dan yang kami banggakan, Bapak Ibu peserta yang hadir pada webinar Ruang K3 Volume 5 pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung secara virtual di acara webinar Ruang K3 Volume 5 dengan tema Bahaya Fatigue dalam Bekerja dan Implementasi Program Fatigue di PT Pama MTBU.
Bapak, Ibu hadirin sekalian, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Isnaini, selaku host yang akan membantu, yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Baik, adapun rangkaian acara kita pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kedua penyampaian safety induction, ketiga pembacaan doa, keempat foto bersama, kelima penyampaian materi, keenam sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang ketujuh nanti di akhir acara kita uh, akan adakan sesi games dan tentunya dari tim panitia sudah menyiapkan hadiah-hadiah menarik nih bagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar Ruang K3 yang kami hormati, sebagai bentuk komitmen PT Bukit Asam terhadap sistem keselamatan dan kesehatan kerja, maka dari itu marilah kita bersama-sama menyimak dan menyaksikan tayangan Safety Induction. Safety Induction. Honorable guests, ladies and gentlemen, we would like to welcome you to today's event. All attendees are welcome to join us from their homes or workplaces. Before starting the activity, according to the safety procedures for organizing activities carried out online, we ask you to pay attention to the following safety procedures. First, secure your environment. Find a quiet, distraction-free location. Ensure proper lighting, and adjust the viewing distance and screen brightness of the device you are using to avoid eye strain. Set up ergonomic chairs and tables, and position sitting properly to prevent discomfort. Second, technical considerations. Conditioning the internet network during the event. Test your audio and video settings before the meeting. Familiarize yourself with Zoom controls for breaking up, raising hands, and chatting. Pay attention to electrical hazards such as the use of overloaded electrical terminals. And make sure the area being used is safe from other potential hazards. Third, data security. Do not share meeting links or passwords publicly. Avoid discussing sensitive information except in secure sessions. Immediately report suspicious activity or participants to the host. Fourth, emergency preparedness. Identify emergency exits or procedures specific to your location. Keep emergency contact information accessible during the meeting. In case of technical issues or disruptions, follow instructions from the host. Fifth, respectful conduct. Follow meeting etiquette to ensure everyone's participation. Avoid multitasking or engaging in unrelated activities during the meeting. Respect the privacy of other participants. Sixth, health and well-being. Take breaks as needed to stretch and rest your eyes. Stay hydrated and maintain good posture throughout the meeting. If you experience any discomfort, inform the host or leave the meeting temporarily. Possible hazards include fatigue, fire, and earthquake. In the event of an emergency, remain calm and do not panic. When it is deemed safe, head for the open space around you, keeping your head and body down for smoke and debris. If you need help, please get in touch with the nearest public service immediately. Thank you for your attention. Please continue your activities and keep your safety and health in mind.
Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tayangan safety induction sebagai bahan informasi kita bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah kita sejenak membaca doa agar acara kita pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan juga kita bisa mendapatkan ilmu pada siang hari ini. Doa dalam hal ini akan dipimpin oleh Saudara Fadil. Kepada Saudara Fadil, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar acara ini menjadi berkah. Saya pandu doa ini dengan agama Islam dan bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi rasulillahi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia telah Engkau limpahkan serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini Engkau telah mempertemukan kami dalam kegiatan ini dalam keadaan yang sehat. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis yang bermanfaat kepada kami, kepada karyawan kami dan negara kami. Jadikan apa yang kami lakukan ini sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan mudahkanlah kami untuk memahaminya. Anugerahkanlah kebaikan kepada kami, apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada orang-orang saleh sebelum kami. Lindungilah setiap pekerjaan kami, kerjaan rekan-rekan kami, agar kami dapat memberikan manfaat dan dalam kesehatan kami, bagi keluarga kami dan berkiprah dalam pembangunan negara kami. Ya Allah ya Ghafur, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadil atas pembacaan doanya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti kita pada siang hari ini, marilah kita untuk sejenak untuk melakukan foto sesi bersama. Kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bisa mengaktifkan fitur kameranya dan dimohon untuk tim panitia, untuk operator, dimohon untuk bantuannya untuk bisa mengabadikan foto sesi bersama kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kami informasikan untuk bisa mengaktifkan fitur kameranya. Karena sebentar lagi kita akan mendokumentasikan foto sesi bersama. Oke. Oke, baik. Sudah siap semua ya, Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari slide yang pertama. Oke. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, ada lagi slide yang ketiga. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, next slide-nya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Cukup? Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian. Saatnya kita masuk ke acara inti kita pada siang hari ini dan sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini Bapak M. Zaki Kautsari selaku narasumber kita pada siang hari ini. Kami sapa dulu dari virtual Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaki, apa kabar Pak Zaki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak Mamat. Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki. Waduh, ini semangat sekali nih Pak Zaki ya untuk materi kita siang pada hari ini ya. Oke, sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan Pak Zaki, mungkin mohon izin kami dari tim panitia untuk membacakan CV beliau. Boleh ditampilkan terlebih dahulu, tim operator? Oke, baik.
Jadi narasumber kita pada siang hari ini yaitu Bapak Muhammad Zaki Kautsari. Beliau merupakan Departemen Head SHE di PT Pama Persada Nusantara Site MTBU. Adapun pengalaman ataupun pelatihan yang sudah didapatkan oleh Pak Zaki ini terkait dengan sertifikasi investigator, kemudian ASRA First Line Management Program, kemudian SHE Mining Commander, kemudian Culture and Leadership Program, training internal SMKP, dan juga pelatih utama culture nilai inti. Kemudian beberapa sertifikasi yang beliau sudah miliki ini diantaranya pengawas operasional utama, pengawas operasional media, pengawas operasional pertama, auditor ISO 45001, dan juga ahli K3 umum. Beberapa pengalaman yang sudah ditempuh oleh Pak Zaki ini diantaranya beliau pernah bergabung di PT Indofood Sukses Makmur di Departemen QC. Ini pada tahun 2008 sampai dengan 2010 ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Zaki juga pernah bergabung di PT Riumi Tralsari ini sebagai group leader. Kemudian bergabung di PT Pama Persada Nusantara ini dan saat ini beliau menduduki sebagai Departemen Head di SHE PT Pama Persada Nusantara Site MTBU. Mungkin demikian dari paparan CV dari Pak Zaki pada siang hari ini. Selanjutnya nanti kami serahkan kepada Pak Zaki untuk memberikan insight-insight baru terkait dengan materi kita pada siang hari ini terkait dengan bahaya fatigue dalam bekerja serta implementasi program fatigue di PT Pama Persada Nusantara Site MTBU. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti kami akan buka sesi diskusi dan tanya jawab di akhir sesi penyampaian materi oleh Pak Zaki. Dan bagi Bapak Ibu hadirin sekalian juga kami perkenalkan untuk bisa melakukan memberikan pertanyaan baik dari kolom chat maupun dengan secara langsung. Baiklah, langsung saja kepada Pak Zaki, waktu dan layar kami persilakan. Bismillah. Terima kasih Pak Ahmad atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puji hanya Allah, dan saya ucapkan berterima kasih kepada teman-teman dan panitia dari PTBA yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya, yang dalam hal ini Pak Mamat, kemudian Pak Hasan, Bu Emma, dan rekan-rekan sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Fadil, bahwasanya setiap kali berdoa, dan ada salah satu yang disebutkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di hari ini, di siang hari ini, bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang sebagai audiens. Dan terima kasih teman-teman sekalian, agen SAE, tim investigasi, sweeping SAE, dan juga rekan-rekan elemen SAE yang sudah berhadir di forum ini. Dan ini adalah bagian dari kita, bagian dari sharing terkait dengan ilmu yang sudah kami implementasikan di PAMA, MTBU, dan rasanya juga pastinya juga sudah ada dilaksanakan di tempat yang lain. Namun kita saling melengkapi apa yang sudah ada di MTBU untuk bisa dijalankan di tempat yang lain, dan juga bisa jadi pada saat kita sesi tanya jawab, kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru yang bisa diimplementasikan juga di PAMA MTBU. Baik, kita langsung saja untuk materi yang akan saya sampaikan terkait dengan fatigue. Dalam hal ini kita ada menyampaikan terkait dengan definisi, kemudian penyebab fatigue, sampai dengan program pencegahan fatigue yang sudah kita jalankan di PAMA MTBU. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik, itu apa itu fatigue? Coba kita langsung ke definisi ya, ke slide yang selanjutnya. Bahwasanya kalau kita bicara terkait dengan fatigue ya, kalau bicara kita fatigue merupakan kondisi yang menunjukkan keadaan tubuh baik fisik maupun mental mengalami penurunan daya kerja serta ketahanan tubuh. Ya teman-teman, mungkin hal yang sangat umum dibicarakan adalah terkait dengan fatigue adalah rasa lelah yang membuat Anda merasa lesu. Jadi seperti itu, merasa lesu, kalian kurang bertenaga sepanjang waktu ataupun sebagian waktu. Jadi itu yang hal mudah terkait dengan definisi dari fatigue. Nah, kemudian
karena kita juga bekerja di area pertambangan dan juga sangat berpotensi sekali terjadi insiden fatigue, makanya kita coba sedikit lebih terarah terkait dengan apa insiden fatigue. Jadi insiden fatigue itu adalah insiden yang menimpa karyawan yang dari hasil investigasi terbukti disebabkan oleh penurunan kinerja, baik itu tubuh, baik terhadap fisik maupun mental serta emosional. Dan nanti kita akan coba sedikit membedah terkait dengan fatigue dan sampai dengan insiden-insiden fatigue yang disebabkan sebab ataupun sebab awal dari kejadian tersebut. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Baik, penyebab fatigue ya. Penyebab fatigue kalau kita rumuskan di sini ada beberapa faktor. Jadi faktor itu ada 5 yang kita umumnya kita dapatkan dari kenapa jadi fatigue. Yang pertama dari faktor pekerjaan. Jadi faktor pekerjaan yang kita lihat adalah memiliki beban kerja yang berat serta dan bekerja dalam waktu yang panjang, pekerjaan yang monoton. Nah, ini mungkin teman-teman bisa melihat bahwasanya kita dan sebagian rekan kerja kita juga ada aktivitas-aktivitas yang rasanya dari awal shift kemudian sampai dengan akhir shift itu adalah aktivitas yang itu saja ya, seperti mohon maaf misalkan rekan kita sedang mengoperasikan DT dari awal shift sampai akhir shift, jadi dia kondisi muatan sampai dengan kosongan kembali seperti itu, jadi cukup monoton. Itu yang dikatakan adalah faktor pekerjaan. Kemudian kita lanjut ke faktor individu. Jadi faktor individu adalah terkait dari aspek fisik dan psikologis. Aspek fisik contohnya adalah kurangnya jam tidur, kemudian kualitas tidur yang tidak baik. Jadi kalau misalkan kita melihat dari jam tidur ternyata cukup, misalkan 6 jam, tapi kualitasnya tidak cukup. Karena apa? Karena ternyata dia sampai pada saat tidur, kemudian terbangun, kemudian tidur lagi dan terbangun. Dan itu adalah bagian dari kualitas yang tidak baik. Kemudian BMI, Body Mass Index, atau mengkonsumsi obat. Nah, aspek psikologis ini adalah meliputi dari masalah keluarga, masalah keuangan, dan rasa kejenuhan dari orang yang mengalami fatigue tersebut. Baik, kita sedikit bergeser ke faktor lingkungan. Faktor iklim lingkungan terkait dengan pencahayaan, kebisingan, suhu, dan getaran itu adalah bagian dari lingkungan ya. Jadi saya memberikan contoh. Jadi teman-teman kalau misalkan masuk shift malam, kemudian pada saat siang harinya beristirahat, ternyata kondisi ruangan atau kamarnya suhu tidak standar. Jadi memang dalam perusahaan-perusahaan sudah ada memutuskan suhu maksimal ada di angka 28 derajat Celcius. Namun kalau kita ternyata tidak bisa mengontrol dengan suhu tersebut di bawah standar, misalkan di angka 30 atau 33 derajat, itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi kualitas dari tidur tersebut. Oke, kita bergeser ke faktor sosial. Faktor sosial ini adalah terdapat berbagai aktivitas di masyarakat. Ya, misalnya nih bekerja, pada saat kita selesai bekerja pulang, ternyata di tengah-tengah rumah kita ada kegiatan yang mengganggu waktu istirahat dan acara kemasyarakatan. Dalam hal ini kita sebagai makhluk sosial tentunya juga cukup sulit untuk menghindarkan hal ini. Makanya tidak bisa dipungkiri pada saat kita beraktivitas di rumah, kemudian kita sebagai makhluk sosial untuk berkaitan dengan warga atau di area sekitar, makanya pada saat itu kita kurang tidur, maka kita harus wajib menyampaikan hal itu sejujurnya kepada atasan ketika kita akan bekerja. Dan itu dari atasan akan menyampaikan bahwasanya apakah yang bersangkutan dari faktor sosial tersebut bisa izin atau rilis untuk bekerja ataupun tidak. Oke, kemudian lanjut ke faktor manajemen adalah terkait dengan kurangnya support dan kepedulian perusahaan terhadap karyawan. Saya memberikan contoh, misalkan perusahaan A memberikan jam kerja wajib lembur, misalkan 16 jam seperti itu. Nah, itu adalah salah satu faktor manajemen. Tapi rasanya di PTBA adalah perusahaan-perusahaannya adalah berkomitmen untuk memberikan jumlah jam kerja tidak melebihi batas maksimal yang sudah ditentukan oleh dinas ataupun departemen ketenagakerjaan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya terkait dengan penyebab fatigue ya. Jadi ada beberapa hal terkait dengan faktor pendukung dari penyebab fatigue, ada terkait dengan penyakit kronis, kemudian diet kurang olahraga, alkohol dan merokok, gangguan tidur, dalam hal ini kita bicara apnea ya, dan konsumsi obat dan stimulasi. Dan kita yang pertama terkait dengan penyakit kronis ya. Penyakit kronis teman-teman kalau misalkan agak sulit untuk membayangkan penyakit kronis itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita
melihat dari sisi penyakit, ada contohnya adalah jantung, kemudian stroke, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Makanya setiap kali teman-teman yang melakukan MCU setiap tahunnya, maka itu harus dilakukan pemeriksaan. Dampaknya adalah itu akan berkaitan terkait dengan pengelolaan fatigue. Ya, teman-teman, eh, itu adalah salah satu dasar dari perusahaan untuk melakukan pemeriksaan dan untuk menghindarkan dari kejadian fatigue, baik itu di area kerja yang sifatnya minor potensial, ataupun misalkan kita di office, ataupun kita pada saat kita berada di lapangan atau operasional. Kemudian kita bergeser ke tabel berikutnya terkait dengan diet dan kurang olahraga. Nah, teman-teman yang sifatnya dalam bentuk tubuh adalah overweight cenderung akan memiliki masalah penyakit kronis, dan ini akan berkaitan dengan tabel pertama yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian dalam hal itu akan mengganggu kualitas tidur. Jadi rasanya ini akan kita dorong untuk berolahraga secara teratur dan menyeimbangkan dengan asupan dari makanan dan aktivitas fisik. Jadi dan mungkin ada di beberapa site ataupun beberapa perusahaan di sini sudah mulai beranjak untuk penerapan BMI maksimal sekian, misalkan 30 sekian, dan ini adalah bagian dari upaya keselamatan untuk dilakukan di lapangan atau di operasional. Kemudian kita lanjutkan untuk aktivitas alkohol dan merokok, dan kita sepakat bahwasanya alkohol itu akan sangat berdampak buruk terhadap kita ketika melakukan aktivitas, dan itu akan sangat mengganggu kepada pikiran kita pada saat tersebut, maupun juga efek yang masih berkelanjutan ke beberapa jam kemudian. Dan sisi agama rasanya itu menjadi sebuah kesepakatan bahwasanya itu tidak dianjurkan atau dilarang untuk kita konsumsi, dan karena itu juga akan berdampak terhadap menurunkan kualitas tidur ya terhadap rekan-rekan yang mengkonsumsi tersebut. Nah, di sisi yang lain yang menjadi tantangan kita bahwasanya aktivitas merokok juga tidak rasanya bukan hal obat untuk tidak meningkatkan kewaspadaan, tapi juga bisa hanya sekedar membantu untuk menunda timbulnya fatigue. Tapi pada dampak yang lainnya itu akan berdampak terhadap penyakit kronis jantung ya. Jadi seperti itu. Ya, alangkah baiknya teman-teman yang misalkan merokok itu bisa berhenti segera mungkin. Dan saya memberikan contoh kepada saya pribadi, dulunya saya tahun 2010 kuliah sampai dengan 2010 saya berokok, dan alhamdulillah masih bisa sudah berhenti dan sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah masih berjalan dalam kondisi yang sehat. Kita lanjutkan ke gangguan tidur. Apnea adalah gangguan pernafasan. Jadi kalau kita kadang-kadang memang teman-teman yang mungkin secara fisik itu adalah bentuk tubuhnya adalah overweight, lebih mengarah kalau tidur agak sedikit mengorok ya, tapi memang tidak menutup kemungkinan teman-teman yang sifatnya underweight ataupun juga berat badannya yang ideal ternyata juga bisa mengakibatkan hal tersebut. Nah, ini juga bisa berdampak terkait dengan kualitas dari tidur tersebut, sehingga berdampak terhadap penyebab fatigue. Oke, kemudian yang terakhir, untuk mengkonsumsi obat dan stimulasi. Jadi kalau kita bicara dengan stimulasi, ini adalah rangsangan atau dorongan. Jadi seperti itu mudahnya teman-teman kalau memudahkan bahasa medis tersebut. Jadi efek samping obat, kemudian suplemen itu memang ada rasa mual ya, mungkin rasa kantuk juga bisa hanya obat-obat tertentu. Tapi kalau misalkan ada obat-obat yang sifatnya untuk melakukan penyembuhan yang tidak sampai mengakibatkan kantuk, tapi juga akan berdampak terhadap rasa mual dan jantung berdebar-debar. Nah, ini tolong teman-teman ketika akan mengkonsumsi hal tersebut, bukan hanya efek yang terhadap mengantuk, tapi juga yang tidak mengantuk wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu pada dokter yang memberikan obat tersebut. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, terkait dengan gejala umum. Oke, ini masih ini ya, ada kendala teknis untuk slide yang akan geser ya. Jadi gejala umum adalah, kita coba sedikit peringkas, adalah terkait dua gejala. Jadi gejala mental dan gejala fisik. Nah, gejala mental seperti apa? Ini adalah efek gejala-gejala yang muncul jika fatigue, sulit yang berkonsentrasi, kemudian meningkatnya frekuensi lupa, sulit mengambil keputusan, hilang motivasi dan perasaan kewalahan. Ya, ini rasanya
teman-teman bisa membayangkan bagaimana kalau misalkan ternyata terimplementasi ya di lapangan ketika mengoperasikan unit. Ketika kita berada di persimpangan, melihat rambu stop ataupun melihat rambu give way, ternyata kita akan berdampak terhadap sulitnya berkonsentrasi. Dan bahkan pada saat kita akan menuju, misalkan nih teman-teman yang membawa dump truck, ketika baru dumping di disposal, ketika akan ke front, ternyata dia lupa arahnya ini percambangan di arah kanan atau kiri. Jadi itu efek jika kita mengalami fatigue. Oke, lanjut kemudian gejala fisik yang kedua. Nah, gejala fisik atau yang bisa terlihat secara langsung adalah rasa kelelahan fisik yang berlebih, kemudian penurunan kualitas tubuh dan stamina. Nah, ini juga rasanya juga memang perlu rasa vitamin dan sebagainya. Nanti akan saya sampaikan di slide yang lain, slide kemudian, bahwasanya apa yang harus kita lakukan jika kondisi tubuh itu mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan nyeri anggota tubuh. Jadi rasa nyeri di bagian otot maupun sendi, ternyata itu adalah salah satu ciri kita mengalami gejala fatigue. Ya, kemudian gangguan tidur sampai dengan sakit kepala atau migrain. Jadi entah itu sakit kepala secara keseluruhan maupun juga sakit kepala sebelah, maupun sebelah kanan atau sebelah kiri, itu adalah salah satu ciri dari gejala yang berkaitan dengan fatigue. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kita berpindah terkait dengan resiko fatigue. Jadi resiko fatigue kita tidak jauh dari resiko yang ada di pertambangan, karena kita bekerja di area pertambangan. Jadi fatigue tentunya dapat menyebabkan beberapa resiko yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi teman-teman yang rasanya ini akan harus bisa ditularkan dan disampaikan kepada ke teman-teman yang lainnya, bahwasanya jangan pernah memikirkan diri sendiri. Misalkan nih, ada satu orang driver kondisinya fatigue. Kemudian ketika kondisinya fatigue mengoperasikan unit, ketika ada orang atau unit lain yang berada dari area yang lain, kemudian saling bertabrakan dengan unit ukuran yang sama, sehingga yang terjadi insiden bukan hanya orang yang fatigue tersebut, tapi ternyata berdampak terhadap orang yang ditabrak. Jadi teman-teman harus dicamkan baik-baik bahwasanya insiden terkait dengan atau resiko fatigue tersebut, jangan pernah berpikiran bahwasanya itu hanya terdampak terhadap diri sendiri, tapi adalah terdampak terhadap diri orang lain atau secara multi ya. Saya ambil contoh yang satu lagi, dan ini juga akan berpotensi multiple fatal. Contoh driver bis ataupun driver LV yang jumlahnya pada saat itu membawa minimal 4 orang ya, 4 orang. Ketika insiden tabrak tanggul kemudian rebah ke jurang atau beda tinggi, itu akan berdampak kepada kematian. Makanya penting sekali rasanya untuk resiko fatigue ini juga harus kita kontrol dengan baik. Dan sebelah kanan tadi yang saya sebutkan tadi adalah beberapa contoh yang bisa terjadi di area kerja kita jika ada kejadian fatigue menimpa kepada salah satu orang maupun kepada sebagian orang. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, ini untuk aktivitas atau penurunan kemampuan kognitif. Jadi kognitif itu bahasa mudahnya adalah psikis atau mental ya. Nah, jadi psikis atau mental seperti inilah yang bisa kita gambarkan. Penurunan kemampuan psikis atau mental seperti apa? Mengurangi kemampuan pengambil keputusan, kemudian mengurangi kemampuan dalam melakukan perencanaan, mengurangi kemampuan komunikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kondisi fatigue, tentunya dia akan sedikit berkurang untuk komunikasi, bahkan mohon maaf ada yang ngelantur dan sebagainya. Itu hal yang menjadi salah satu ciri dari fatigue tersebut. Kemudian selanjutnya membuat produktivitas atau performa pekerja jadi menurun, mengurangi tingkat kewaspadaan dan perhatian, mengurangi kemampuan dalam menangani stres di tempat kerja, serta mengurangi kemampuan daya ingat ya dalam mengingat sesuatu, membuat prestasi kerja menurun, dan mengurangi semangat untuk bekerja. Jadi ini adalah beberapa hal yang terkait dengan resiko fatigue dalam penurunan kemampuan kognitif atau psikis ataupun mental. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita antisipasi. Tentunya dari yang 6.9 ini pastinya bisa jadi berdampak hal yang lainnya. Hal yang lainnya adalah teman-teman ketika produktivitas itu akan menurun, teman-teman bisa jadi akan dipinggirkan ataupun bisa dalam hal ini
dilepas atau diselesaikan ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa memikirkan hal seperti itu, dan bahkan dampak terakhir adalah dampak terhadap keluarga. Bahwasanya teman-teman yang menjadi tulang punggung, apalagi laki-laki, adalah memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Jangan sampai teman-teman sampai terputuskan untuk mencari rezeki kepada keluarga. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Terkait dengan penyebab insiden fatigue ya, kita tadi sudah menyampaikan terkait dengan definisi, kemudian terkait dengan gejala fatigue sampai dengan risiko. Kita masuk ke penyebab insiden fatigue. Jadi ada 4 hal yang umumnya sering terjadi yang menyebabkan terkait dengan insiden fatigue. Yang pertama, cukup jelas yang sering kita hadapi adalah terkait dengan fatigue atau kelelahan. Jam tidur yang kurang. Jam tidur yang kurang, teman-teman di perusahaan itu sudah menjalankan tidur minimal 6 jam. Tidur bahkan menganjurkan untuk 7 jam. Nah, namun pada saat implementasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang mengoperasikan unit, ternyata jam tidurnya kurang dari 6 jam yang sudah ditentukan minimal dari perusahaan tersebut. Kemudian kondisi kesehatan atau BMI. Jadi BMI ini juga menjadi faktor yang menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk kita yang ingin menjalankan standar BMI maupun juga kondisi kesehatan. Jadi saya memang kondisi kesehatan dengan BMI ini kita coba bagi menjadi 2 ya. Jadi kondisi kesehatan ini adalah kondisi kesehatan yang dalam ini kita pada saat hari tersebut tidak siap bekerja karena kondisinya yang tidak fit. Ya, kemudian mengkonsumsi obat yang menyebabkan kantuk. Cukup jelas, misalkan satu merek ya, Procold atau apa yang memiliki efek ngantuk, nah itu bisa mengakibatkan insiden fatigue. Kemudian masalah pribadi. Nah, masalah pribadi rasanya ini menjadi sebuah penyumbang meskipun secara statistik masih kalah dibandingkan jam tidur ya. Yang memiliki masalah pribadi dengan istri ataupun oleh orang lain sehingga mengakibatkan pikiran terganggu dan bisa mengakibatkan jam tidur kurang. Jadi tidurnya itu kepikirannya terus. Jadi nggak bisa apa namanya, kondisi tubuh itu rilis ya teman-teman ya, kondisi itu rilis sehingga itu akan berdampak terhadap kualitas tidur. Kemudian pengelolaan terkait dengan pola istirahat yang tidak bijak. Jadi saat ini memang kita di dunia gadget hampir tidak pernah terlepas dari gadget, mau tidur, kemudian pertengahan jam tidur ketika tengah malam kita bangun, padahal di sana kita dianjurkan untuk berdoa dan sebagainya, tapi yang kita lakukan adalah mencari handphone ya, seperti itu ya. Nah, dan bahkan pada saat kita bangun tidur, makanya bangun tidur juga rasanya teman-teman harus bisa menjalankan yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita bangun tidur bukan mencari handphone, tapi adalah ketika berdoa. Ya, lakukan berdoa, alhamdulillahillah ya amatana wa ilahin nusur. Kemudian menyapu bagian wajah sehingga akan lebih fresh. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak mengisi FTW. Jadi FTW ini di seluruh perusahaan ini sudah menjadi sebuah kewajiban agar bisa dilaksanakan sebelum bekerja. Jadi ini adalah identifikasi awal ketika kita akan bekerja, jam berapa tidur sebelumnya, dan itu akan diverifikasi oleh atasannya. Jadi seperti itu. Apakah tidurnya cukup ataupun tidurnya cukup tapi tidak berkualitas dan sebagainya. Itu adalah hasil dari verifikasi dari atasan. Kemudian yang ketiga, tidak jujur mengisi FTW. Nah, ini juga berkaitan dengan nomor 1 dan nomor 2. Sudah kondisinya jam tidur kurang, kemudian sudah mengisi FTW tapi tidak jujur. Nah, ini rasanya menjadi sebuah penyebab yang tidak terlihat tapi bisa mengakibatkan bom waktu. Jadi hanya tinggal menunggu waktu saja. Misalkan si fulan, si A, ketika akan mancal, dia menyampaikan tidur 7 jam. Tapi ternyata aktualnya hanya tidur 1,5 jam, misalkan seperti itu. Dan itu akan sangat berdampak terhadap insiden fatigue. Ketahuannya kapan? Ketahuannya pada saat sudah insiden. Nah, makanya teman-teman harus berpikir lebih jauh lagi ketika akan mancal dan harus jujur untuk mengisi FTW. Kemudian yang terakhir, aspek keempat adalah tidak stop operasi saat mengalami gejala fatigue. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri buat kita semua dan menyadarkan kepada teman-teman ketika teman-teman mengalami kondisi atau sudah mengalami gejala fatigue, maka segeralah untuk beristirahat. Nanti kita
sampaikan di slide selanjutnya bagaimana sih yang harus bisa dilakukan untuk tidak sampai terjadinya insiden berdasarkan fatigue. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, lanjut untuk program-program pencegahan insiden fatigue, dan ini adalah sebuah mandatory program fatigue yang kita laksanakan adalah tagline-nya adalah wajib bekerja dalam kondisi fit. Bagaimana? Seperti apa? Ini adalah 6 item yang kita sebutkan bahwasanya yang pertama, untuk jumlah jam tidur minimal itu adalah 6 jam dalam satu hari dengan periode 12 jam. Jadi kalau misalkan contoh saya pulang kerja sekitar jam setengah 7, kemudian setengah 7 sore atau malam. Kemudian malam harinya itu maka wajib melakukan istirahat atau tidur selama 6 jam sampai dengan akan di pagi harinya, akan berangkat di pagi harinya. Maka itu adalah jam tidur minimal, ya, jam tidur minimal. Tapi yang kita laksanakan adalah memberikan anjuran kepada teman-teman yang mengoperasikan unit, baik itu operator maupun juga terhadap driver, agar melaksanakan standar jam ideal 7-8 jam sehari. Jadi itu akan sangat bermanfaat meskipun kita memiliki jam tidur minimal, tapi kita juga memiliki jam anjuran di angka 7 jam sampai 8 jam. Kemudian yang kedua, proses fit to work di awal shift harus dilakukan dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Jadi kita memiliki prosedur, misalkan saat ini memang sudah memiliki program yang positif ya berkaitan dengan pembatasan handphone. Teman-teman itu juga akan berdampak terhadap proses operasional, tapi tidak sampai menutup dari program mencegah insiden fatigue. Jadi pada saat akan kita bekerja di sana ada kita terfasilitasi untuk melakukan proses penginputan fit to work sebelum absen. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman melakukan fit to work, melakukan penginputan jam berapa tidur. Jadi seperti itu. Nanti akan keluar jam analisa dari kapan dia kondisinya fatigue. Itulah peran serta dari GL untuk mengingatkan jika operator terindikasi fatigue di jam tersebut. Kemudian melakukan cek bugar oleh pengawas kepada semua operator dengan target 100% pada shift siang dan shift malam. Ini juga kita bagi menjadi pertengahan shift ya. Jadi shift siang kita laksanakan di range jam 11 sampai jam 12 dan juga itu bervariasi ya. Jadi karena ada sebagian roster kerja dalam satu hari itu ada pola kerja yang menggunakan pola kerja 2 shift, ada yang menggunakan pola kerja yang 3 shift. Jadi kita sangat bervariasi untuk metode pelaksanaan dari cek bugar jam dan pelaksanaannya. Kemudian rasanya untuk aspek yang lainnya juga kita penting perhatikan, yaitu kondisi kamar mes ya, kondisi kamar mes atau rumah. Jadi harus diperhatikan kondisi housekeepingnya, kemudian waktu istirahat dan suhu kamar dikontrol dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya untuk suhu kamar kita menjalankan di sana di kamar, di masing-masing kamar memiliki alat ukur ini ya, alat ukur suhu. Jadi termometer di sana maksimal bisa kita lihat maksimal itu 28. Jika sampai lebih dari 28 itu menjadi sebuah deviasi, dan pastinya dari teman-teman operator atau penghuni kamar itu akan melaporkan kepada PIC terkait untuk dilakukan perbaikan. Perbaikannya bisa dengan perbaikan AC maupun juga meningkatkan dari pemasangan kipas agar bisa sirkulasi udara bisa lebih nyaman dan lebih dingin lagi. Nah, dan terkait dengan hal kondisi kebersihan atau housekeeping waktu istirahat, ini juga kita atur tidak ada proses housekeeping dilakukan pada saat jam istirahat operator, peluang jam istirahat operator. Saya contoh, teman-teman yang bekerja pada saat shift malam kemudian datang pada saat jam 8, jam setengah 8, artinya housekeeping tidak boleh melakukan kebersihan di atas setengah 8 ya. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah di bawah jam setengah 8 ketika proses overshift tersebut. Oke, kemudian lanjut untuk operator yang mengalami fatigue, ini juga harus dilakukan stop operasi, dan juga pengawas memberikan kesempatan kepada operator yang mengalami fatigue saat beroperasi untuk stop operasi tanpa diberikan sanksi. Jadi kita dulu ya, mungkin sekitar 8 atau 10 tahun yang lalu menjalankan operator berhenti terlebih dahulu, kemudian lapor kepada GL, kepada atasan, baru dia tidur. Tapi kita sekarang sudah balik. Dia berhenti terlebih dahulu, kemudian istirahat, baru nanti dia akan lapor. Jadi dia diprioritaskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya.
Untuk program pencegahan insiden fatigue ini sebagai tambahan ya teman-teman, tadi saya sudah nyampaikan cukup panjang, dan Fit to Work by Satu Pama, kemudian OPA Operator Personal Assistance ini adalah untuk menverifikasi jam tidur yang secara aktual. Ini adalah mengurangi potensi ketidakjujuran ya yang dimaksud oleh OPA. Jadi kalau misalkan teman-teman tidur menggunakan OPA ini, maka dia akan mendeteksi lebih real berapa jam sih dia tidur. Jadi seperti tidak sampai berdasarkan hanya secara lisan maupun secara tulisan saja. Kemudian tidak kecukupan tidur untuk memverifikasi apakah teman-teman pada saat di jam yang seharusnya istirahat sudah menjalankan untuk tidurnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya terkait dengan program pencegahan insiden. Dan ini juga kita laksanakan ya pada saat bekerja. Tadi kita bicara sebelum bekerja, yang ini kita sampaikan adalah saat bekerja. Kita laksanakan program fatigue check, kemudian komunikasi efektif di radio, kemudian melakukan commentary driving, gamifikasi woro-woro di jam kritis. Nah, jadi saya coba menekankan ya bahwasanya yang poin nomor 5, woro-woro di jam kritis kita laksanakan, baik itu dari dispatcher maupun juga terhadap GL yang ada di lapangan. Jadi kita coba 2 lapis untuk pelaksanaan tersebut seperti itu. Jadi ya tujuannya adalah teman-teman tetap waspada dan terjaga ketika jam kritis. Kemudian pemasangan umbul-umbul rasanya itu menjadi ya bahasa kita eye-catching ya pada saat teman-teman melintas di area yang cukup sepi dan gelap, ada apa namanya pantulan sinar cahaya terhadap umbul-umbul tersebut yang kita pasang dengan Scotland. Dan juga yang terakhir adalah napping sleep. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Napping sleep, saya akan memberikan sedikit gambaran. Nah, napping sleep kita menyebutnya adalah power nap. Jadi teman-teman ketika jam istirahat coba dilakukan napping sleep terlebih dahulu, teman-teman. Jadi antara 10 sampai 30 menit. Nah, ini hal yang sangat penting untuk teman-teman lakukan agar tujuannya bisa lebih segar. Nah, tapi ada ternyata istilahnya adalah kalau misalkan lebih dari 30 menit ketika kita beristirahat di tengah jam kerja, maka akan berpotensi mengalami inersia tidur. Jadi inersia tidurnya adalah perasaan nggak enak badan pada saat bangun tidur. Jadi itu akan berdampak terhadap rekan-rekan ketika akan bekerja. Itu tidak dianjurkan ya 30 menit ke atas. Nah, kemudian hindari semaksimal mungkin hal yang dapat mengganggu Anda dalam napping. Nah, ini juga berkorelasi atau selaras dengan program pembatasan membawa handphone ya. Jadi teman-teman bisa fokus untuk beristirahat ataupun juga tidur. Kemudian tutup mata, rileks dan sebagainya, dan mengatur dengan nyaman. Dan mungkin untuk alarm tidak kita batasi ya. Jadi alarm saat ini memang sering kali dibawa dari handphone, tapi ini juga kita mendapatkan bantuan alarm tanda petik alarmnya dari si pengawas. Nah, kemudian mengurangi circadian cycle, kemudian mengurangi kesalahan, meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan penilaian itu yang lebih baik lagi. Oke, next. Oke, lanjut. Baik, aktivitas pencegahan saat sedang bekerja. Jadi tagline kita adalah segeralah melapor ke atasan jika Anda merasa fatigue. Jadi ciri-ciri fatigue itu sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya mudah lelah, menguap, hilang konsentrasi, sampai dengan terlelap sesaat, kepala berat dan mata berat. Ini ternyata bisa kita hindarkan dengan cara segera melapor dan beristirahat langsung di area atau jalan yang sudah aman. Jadi beberapa poin yang kita sampaikan di poin nomor 1 sampai 7, segera menepi di tempat yang aman, tidak ada di area blind spot, kemudian bukan di jalan aktif, atau langsung segera ke rest area atau ke change shift yang sudah disediakan. Kemudian ketika berhenti, nyalakan lampu hazard, ya tujuannya adalah kalau misalkan kita sudah menjalankan prosedural dengan menyalakan hazard, tujuannya adalah ketika kita melakukan hal seperti itu, agar tidak sampai mengakibatkan misalkan ada operator dengan unit yang lain ternyata dia fatigue. Kalau misalkan ternyata di depannya itu ternyata nggak menyalakan lampu hazard, itu akan berdampak terhadap hal yang buruk terhadap orang yang fatigue dari arah belakang tersebut. Kemudian lapor ke atasan melalui radio komunikasi dan disesuaikan dengan aturan set, lakukan mapping seperti yang tadi saya sampaikan, turun dari unit dan stretching ya, turun dari unit dan stretching ini juga bisa dilakukan ya. Tapi kalau misalkan unit yang besar, unit HD, dengan keluar dari kabin stretching itu hal yang cukup sudah cukup, tidak perlu naik turun dari unit
kecuali menggunakan dump truck. Menggunakan dump truck memang area ataupun aktivitasnya akan sangat terbatas sehingga harus keluar dari unit. Kemudian setelah cuci muka, setelah merasa bugar, lapor ke atasan dan lanjutkan perjalanan dan membacakan Bismillah seperti itu. Next. Oke, setelah bekerja, jadi kita tadi sudah berbicara terkait dengan sebelum bekerja, sedang bekerja, dan yang terakhir adalah pencegahan setelah bekerja. Jadi ini adalah yang kita lakukan, menjaga pola istirahat dengan melibatkan peran keluarga dan memberikan pemahaman bahwa menjaga pola istirahat itu adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh. Kemudian memastikan jumlah jam tidur. Tadi kita sampaikan bahwasanya 6 jam minimal, tapi di sini kita menganjurkan 7 jam bahkan sampai 8 jam. Jadi insya Allah itu akan sangat membantu dalam kebugaran kita ketika sebelum bekerja untuk kesiapan hal tersebut. Kemudian mengatur aktivitas di rumah, peran istri itu adalah hal yang sangat penting. Jadi mengantar ke pasar dan sebagainya, aktivitas-aktivitas rutin. Ketika orang tua, suami bekerja, suami beristirahat agar bisa fokus untuk beristirahat. Ya mudah-mudahan teman-teman yang change agent di sini juga bisa menyampaikan ya kepada istri yang ada di rumah, ya, karena ini sangat penting sekali untuk keberlangsungan teman-teman bisa menafkahi keluarga. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir adalah menjaga kondisi rumah, melibatkan peran keluarga dalam menjaga kondisi rumah dengan kenyamanan, kebersihan, itu akan menjaga atau mendukung pekerja atau suami untuk beristirahat dengan berkualitas. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, masih di bagian setelah bekerja, beberapa hal yang kita garis bawahi adalah saat sedang stres, kita akan merasakan perasaan seperti cemas, khawatir yang berlebihan dan sebagainya, mudah tersinggung dan sebagainya, dan bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah terkait untuk dengan cara menjaga kesehatan, olahraga yang teratur, ya makanan yang bergizi. Kemudian lakukan kegiatan yang sifatnya positif, ya membaca dan sebagainya, kemudian jalan-jalan tidak ada masalah, jalan-jalan dengan istri, dengan anak-anak itu adalah bagian dari refreshing. Kemudian berolahraga, misalkan teman-teman ada yang hobi basket, hobi olahraga bulu tangkis, sepak bola, no problem teman-teman, laksanakan saja, itu adalah menjaga kebugaran dan soalnya teman-teman akan tetap segar ya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah bicarakan perasaan dan keluhan kepada orang-orang yang dipercaya. Jadi seringkali ketika kita bekerja itu akan berdampak terhadap mengganggu pikiran, kita tidak fresh, rasanya itu perlu tempat untuk bercurhat ya. Jadi baik itu kepada istri maupun teman yang bisa dipercaya ya. Dan saya memberikan pesan kepada teman-teman bahwasanya ketika ada sesuatu yang teman-teman yang curhat kepada salah seorang dari kalian, tolong bisa jadi temanya adalah tema yang sifatnya informasi terbatas dan teman-teman itu harus bisa menjaga rahasia kalau misalkan itu ternyata adalah sifatnya rahasia, dan itu hal yang sangat penting karena orang yang menyampaikan curhat tersebut adalah ternyata percaya terhadap orang yang menerima unggahan atau curahan hati ya dari orang yang ternyata menyampaikan atau mengungkapkan tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah meningkatkan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Rasanya ini penting sekali dengan dilengkapi dengan doa untuk kita lakukan, karena teman-teman harus meyakini bahwasanya doa adalah salah satu yang bisa menghindarkan takdir buruk terhadap yang menimpa kita sendiri. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk penanganan stres, rasanya tadi sudah ada sekilas tidak kita sampaikan untuk berfokus pada masalah ya. Jadi kita harus menyampaikan ini kepada orang yang bisa dipercaya, kemudian juga perihal terkait dengan masalah ini juga mencari informasi tentang masalah yang dihadapi agar strategi lebih efektif. Kemudian digunakan pada saat masalah dapat dikontrol oleh individu sampai dengan perlu dilakukan analisa pada masalah yang akan dihadapi. Ini adalah aktivitas yang sifatnya bahasa istilahnya coping ya. Jadi bahasa kalau kalimatnya itu chopping. Jadi chopping itu adalah usaha untuk upaya melindungi diri, menangani, mencegah dan sebagainya. Ya tujuannya biar kita lebih tenang
dan tidak ada masalah yang menimpa pada diri kita. Nah, kemudian berfokus pada emosi yang tadi sampaikan adalah terkait dengan fokus terhadap masalah. Kita coba fokus pada emosi untuk mencari dukungan positif terhadap orang lain dan juga sampai dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Oke, dan tadi kita sampaikan adalah penyaluran hobi, baik itu hobi naik sepeda untuk refresh dan melepas kejenuhan teman-teman pada saat off, itu juga bisa manfaatkan. Misalkan hari Sabtu, hari Ahad, itu bisa lakukan bersama teman-teman atau bersama keluarga. Kemudian hotspot game, ini yang kita coba lakukan ya. Jadi ada yang mau nge-game dan sebagainya, ada yang tertawa dan sebagainya. Ini adalah bagian dari berukhuwah. Itu salah satu hikmah yang bisa didapatkan ketika hotspot game dan rutin berolahraga. Ini adalah sama berkaitan dengan gambar yang sisi sebelah kiri yang pertama. Jadi ini bagian dari mengusir kejenuhan. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir, jadi ini adalah rekan-rekan sekalian kesimpulan apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya ada 4 item yang kita lakukan adalah manajemen kelelahan atau fatigue management di instruksi pertambangan sangat penting untuk menurunkan insiden. Jadi peran serta dari manajemen harus bisa mendukung dalam pencegahan fatigue yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalkan nih, menyediakan tempat rest time dengan yang proper, kemudian juga memberikan atau mendukung kepada teman-teman operator ketika beroperasi, ketika fatigue, segera lapor dan beristirahat. Jadi seperti itu. Nah, itu yang kita sampaikan terkait dengan manajemen kelelahan. Kemudian kelelahan dapat mengurangi kewaspadaan dan memperlambat respon yang meningkatkan risiko kecelakaan. Rasanya ini juga menjadi kesepakatan kita untuk tidak sampai terjadi kecelakaan yang berdampak besar ya terhadap diri kita maupun orang lain. Kemudian dengan mengatur jam kerja, memastikan istirahat yang cukup, serta menyediakan program kesehatan fisik dan mental, perusahaan dapat mengurangi kelelahan bekerja. Nah, ini akan berkaitan dengan produktivitas kerja ya, jadi terhadap diri kita maupun juga terhadap orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang keempat, integrasi manajemen fatigue dalam budaya keselamatan akan menurunkan resiko insiden, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kesejahteraan pekerja. Dan kita dengan kalau misalkan kita sudah berkeluarga, sudah menjadi tulang punggung keluarga sebagai keluarga inti, atau bahkan ada yang menjadi tulang punggung bagi keluarga yang kakaknya secara pendapatan tidak sama dengan kita ataupun adik kita, maka kita harus bisa menjaga produktivitas agar kita tidak sampai celaka, kita tetap mendapatkan pendapatan bulanan, dan kita bisa memberikan hal positif itu kepada keluarga-keluarga kita yang membutuhkan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau sharing terkait dengan pengembangan fatigue di PAMA MTBU. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan pada Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali nih materi yang sudah disampaikan oleh Pak Zaki tadi. Luar biasa sekali. Di awal tadi penyampaian materi dari Pak Zaki, mulai dari introduction ya, Pak Zaki menyampaikan terkait dengan bagaimana definisi fatigue, kemudian penyebabnya, kemudian faktor pendukungnya, gejalanya, resiko, sampai terkait dengan program-program implementasi program dari fatigue itu sendiri, khususnya di PT PAMA Persada Nusantara saat MTBU. Baik, ini juga kalau misalnya kami pantau juga dari virtual Zoom juga, ini banyak rekan-rekan sekalian sudah antusias sekali nih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sudah kami tampung. Ini nanti kita kasih kesempatan untuk yang raise hand ini, tapi kita terlebih dahulu kita tanyakan untuk dari ini Pak Andio dari PAMA BTSJ nih yang di awal sudah menanyakan dari kolom chat. Mungkin saya bacakan ya Pak Zaki. Jadi ini ada dari Pak Andio dari PAMA BTSJ. Mas Zaki, untuk penerapan fatigue terkait zaman now saat ini sudah ada OPA. Kalau kita OPA tadi itu operator personal assistance ya. Nah, yang dipakai di MTBU. Dan sekarang akan terbit kamera live, trans track. Tentu dalam hal ini akan banyak ditemukan perilaku tindakan tidak aman.
pada saat penerapan sanksi, tentu ini biasanya akan bentrok dengan kawan-kawan serikat pekerja. Apa program dan upaya Mas Zaki dalam menyikapi kawan-kawan serikat pekerja dan memberikan arahan ke kawan-kawan operator agar tidak mengulangi TTA ataupun tindakan tidak aman di dalam unit? Terima kasih Mas Zaki. Monggo Pak Zaki boleh langsung dijawab dan juga ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Pertanyaan yang sangat menarik dan ini rasanya juga akan menjadi sebuah tantangan dan saya merasa tantangan ini bukan hal yang negatif ya teman-teman ya, tapi adalah tantangan yang positif. Yang pertama, kita harus niatkan bahwasanya untuk program yang kita jalankan ini adalah niatnya untuk memberikan keselamatan kepada teman-teman yang bekerja mengoperasikan unit. Kita sudah memberikan contoh, kita bisa memberikan contoh dengan cara mungkin beberapa tahun yang lalu kita harus menjelaskan bahwasanya insiden fatigue itu akan berdampak terhadap kecelakaan fatal itu kepada yang bersangkutan. Kemudian kita juga harus bisa menjelaskan kepada teman-teman yang mengoperasikan tersebut bahwasanya jika terjadi kecelakaan fatal mengakibatkan kematian atau mengakibatkan tidak sampai kecelakaan fatal, tapi bisa dampaknya adalah putusnya hubungan kerja. Efeknya apa, teman-teman? Efeknya adalah teman-teman tidak akan bisa memberikan nafkah kepada keluarga. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman coba sentuhlah dengan sisi yang tersebut. Jadi bukan hanya sisi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin secara sudut pandang itu adalah bagian, oh ini hanya ngeribetin kita aja sih pada saat kita berada atau mengoperasikan unit, hal-hal yang sifatnya privasi masa diperhatikan. Bukan seperti itu teman-teman. Tapi ini adalah tujuannya untuk menjaga. Dan bahwa mungkin bisa jadi ada orang-orang yang sifatnya sudah bisa merasa menjaga diri sendiri, bahwasanya dia yakin sudah bisa terjaga atau diamati oleh Allah, dicatat oleh malaikat. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin secara iman, secara keyakinan dia masih kurang. Tapi disitulah fungsi dari namanya MDVR untuk kamera yang akan dipasang di unit tersebut. Itu yang pertama. Kemudian di sisi yang lainnya, tadi yang disampaikan oleh Mas Andio, perihal terkait dengan adanya tantangan di serikat pekerja. Sekali lagi, serikat pekerja adalah teman-teman yang dalam hal ini adalah partner kita ya. Jadi bukan hanya kita misalkan menjalankan program los-losan kayak gitu, tapi partner kerja dari serikat kerja adalah teman-teman yang mengingatkan, bro, ternyata ada efek yang lain nih terhadap pemasangan kamera tersebut. Nah, dari situ teman-teman kita juga bisa, oh kira-kira gimana nih dalam hal implementasi ada nggak yang perlu kita tambahkan, ada perlu nggak yang perlu kita laksanakan untuk bisa lebih sempurna seperti itu. Nah, di situlah kita coba lakukan pendekatan, memberikan penjelasan untuk bisa merangkul bersama-sama. Jadi bersama teman-teman serikat pekerja kita rumuskan untuk pemasangan implementasi program tersebut. Kemudian kita dorong dan kita bersama-sama untuk mengimplementasikan. Dan alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang positif, rasanya itu akan menumbuhkan suatu persaudaraan kita agar bisa menjalankan program itu bersama-sama. Jadi dua sisi itu Mas Andio yang perlu kita jalankan. Sisi yang pertama terhadap operator, kemudian sub dari sisi operator tersebut adalah terhadap keluarga, itu juga harus kita sadarkan. Kemudian sisi yang lain terhadap teman-teman serikat pekerja sebagai partner untuk mengimplementasikan program tersebut juga bisa kita rangkul sehingga kita bisa mengimplementasi untuk mengawal bersama-sama program tersebut. Dan itu dua hal yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Pak Zaki atas tanggapan dan juga jawaban. Penjelasannya sangat menarik sekali ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Zaki. Baik, selanjutnya kita kasih kesempatan dulu nih untuk Bapak Ibu yang sudah raise hand ini. Ada Pak Sandy, Agen SHE Angkatan yang kelima. Boleh Pak Sandy dipersilakan untuk bisa menonaktifkan audionya. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya ini. Saya mau tanya terkait program OPA ya yang sudah dijalankan sampai sekarang untuk mengatasi fatigue. Di sini apakah data dari OPA benar-benar valid atau bisa dimanipulasi karyawan ya? Karena kalau memang efektif bisa untuk
jadi penerapan di mungkin perusahaan-perusahaan lain. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandy. Salam kenal Pak Sandy, ini adalah agen kita dan mudah-mudahan juga bisa kita berkolaborasi ya terkait dengan program safety. Jadi untuk pelaksanaan program OPA, jadi OPA ini memang ketika di awal kita kan menggunakan alat namanya ya Xiaomi ya Mi Band 5 sampai dengan sekarang Mi Band 8. Jadi itu yang sudah kami lakukan dan secara validan bisa dikatakan 95% ya untuk validan dari penggunaan OPA tersebut. Jadi akan sangat terlihat dan bahkan ketika saya sebelum cuti kemarin itu kan saya juga menggunakan sebagai observer ya Pak Sandy. Jadi saya benar-benar melihat ternyata ketika saya bandingkan antara saya jumlah tidur aktual yang terbaca di OPA itu 95% saya yakin sekali itu sudah sesuai dengan valid, sudah valid. Nah, itu yang saran saya kalau seandainya itu diberikan rezeki dan diimplementasikan di tempat Bapak, saya memang akan merekomendasikan untuk meminimalisir ketidakjujuran dalam penyampaian jam tidur ya terhadap operator tersebut. Tapi memang pernah kita mendapatkan suatu tantangan bahwasanya ketika si karyawan tidur, kita kan tidak bisa melihat secara monitoring tidurnya itu apakah benar-benar menggunakan OPA atau tidak. Nah, ketika ada kita melihat atau monitoring menggunakan desktop dashboard OPA, itu akan terlihat kalau misalkan dia tidak menggunakan OPA di tangan. Misalkan nih, contoh, menggunakan OPA dipasang di buah jeruk. Nah, buah jeruk itu akan sangat terlihat, Pak. Grafiknya itu akan sangat renggang dan itu tidak akan sesuai dengan manusia yang menggunakan. Jadi itu akan terbaca dari situlah ketika ada anomali tersebut, maka si pengguna tersebut, si pengguna OPA yang sudah kita data, kita catat, itu akan kita panggil untuk verifikasi hal tersebut dan ternyata terbukti di situ. Nah, kemudian ada juga peluang yang rasanya itu menjadi ya tanda petik peluang teman-teman tidak jujur ya untuk penggunaan. Jadi ada yang menggunakan kepada orang yang lain, misalkan orang tua ya, tujuannya biar jam tidurnya sesuai lah kayak gitu 7 jam atau 6 jam, tapi dianya ternyata tidak tidur kayak gitu. Nah, itu juga terbaca Pak Sandy. Dan itu sudah kita verifikasi dan ya kita tindak lanjuti ketidakjujuran tersebut. Karena setelah kita lihat yang bersangkutan itu pulang, kemudian kita verifikasi dan juga kita lakukan ya mudah ya ini bahasa ininya investigasi lah. Kita coba lihat ke rumah karyawan, kemudian ke orang tua, ternyata ya ada pernyataan dari orang tersebut yang mungkin agak berat untuk tidak jujur untuk menyampaikan tersebut ya. Jadi kami juga akan menghargai bahwasanya penyampaian yang disampaikan oleh orang tua dan yang terbuka dan cukup terbuka dan ternyata itu adalah kita dapatkan pada saat kita verifikasi. Tapi secara overall itu sangat baik untuk melihat dari kevalidan atau kejujuran seseorang atau karyawan ketika menggunakan OPA, jumlah jam tidur akan terbaca dengan valid. Jadi seperti itu Pak Sandy. Oke, Baik, baik. Terima kasih Pak Zaki. Bagaimana untuk Pak Sandy? Apakah penjelasannya tadi bisa diterima? cukup jelas sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandy atas pertanyaannya juga. Selanjutnya mungkin kita sebelum beralih ke kolom chat, ini tadi ada Bu Ellen ya. Ini Bu Ellen, mungkin bisa langsung di open mic Bu, untuk bisa langsung dikasih pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Ellen Hadiani dari Universitas Sriwijaya. Izin bertanya Bapak, saya mau mengetahui nih Pak, apa saja sih strategi yang telah diterapkan oleh PT Pama Persada Nusantara dalam pencegahan dan menangani kelelahan psikologis di kalangan karyawannya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita memperlihatkan di slide yang terakhir ya Bu ya. Jadi memang ini adalah salah satu bagian dari strategi yang sudah kita laksanakan di PAMA, dan yang pasti Bu Ellen
itu harus bisa menjalankan namanya sebuah komitmen, ya, menjalankan sebuah komitmen. Tanpa komitmen dari semua pihak yang terkait, maka program-program itu tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Itu yang pertama, bahwasanya terkait dengan komitmen. Nah, apa saja strategi yang kita lakukan? Aktivitas-aktivitas yang kita cegah adalah terkait dengan pencegahan sebelum bekerja, ketika saat bekerja, sampai dengan ketika pulang bekerja. Jadi disitulah kita coba lebih sistematis untuk mengawal teman-teman tidak sampai terjadi insiden fatigue. Dan itu yang kita jalankan ya. Alhamdulillah, meskipun kita masih ada satu kejadian disebabkan fatigue, saya sangat yakin dengan kalau misalkan ini tidak bisa kita tidak kita jalankan, maka efek atau frekuensi insiden fatigue bisa jadi akan sangat besar. Jadi seperti itu. Nah, jadi Bu Ellen, ini yang sudah kami jalankan itu adalah aktivitas pencegahan sebelum bekerja. Kita lakukan fit work dengan secara sistem digitalisasi, dan ini akan cukup memudahkan untuk recording untuk jam tidurnya, karena ketika kita sudah menginput si para operator atau teman-teman yang bekerja menggunakan alat, ketika menginput itu akan teridentifikasi kapan sih dia akan fatigue seperti itu. Jadi akan terbaca dari kalkulator fatigue, namanya kalkulator fit work. Jadi seperti itu. Nah, efek lainnya kalau misalkan ternyata sudah dibaca jam prediksi fatigue, maka si GL yang selaku sebagai atasan atau pengawas di area tersebut yang membawahi si operator, dia akan menjelang jam fatigue, dia akan mengingatkan, ya, dan dilakukan dalam pengawasan di jam tersebut. Jadi seperti itu, Bu. Nah, itu yang untuk fit work. Kemudian OPA juga sama tadi yang saya sampaikan kepada Pak Andi, Pak Sandy, ya. Pak Sandy, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ini juga kita lakukan, dan sidak kecukupan tidur. Nah, sebelum bekerja, kita geser yang setelah bekerja. Coba mohon izin untuk kita slide ke berikutnya. Nah, itu pada saat kita sedang bekerja, ini adalah titik-titik aktivitas potensial kritis. Ya, kenapa kita sampaikan ini? Karena aktivitas ini adalah aktivitas yang berada di lingkup potensial insiden. Ya, contoh misalkan teman-teman membawa HD ketika fatigue, dia akan menabrak, misalkan tabrak belakang, kemudian tabrak tanggul, kemudian rebah keluar dari mohon maaf, beda ketinggian atau pun jurang. Nah, disinilah teman-teman dari pengawas, teman-teman dari dispatcher yang di office, dan juga secara berlapis dilakukan oleh SHE, maka inilah yang bisa kita lakukan untuk mencegah insiden. Fatigue check, kemudian komunikasi efektif di radio, kemudian komentari driving. Ini ada mendorong teman-teman agar bisa ngomong sendiri lah, kayak gitu, ngomong biar rame kayak gitu. Nah, tapi sekarang memang ada juga teman-teman operator, daripada komentarin driving, mending saya jikir, ya silahkan. Itu adalah salah satu upaya yang dilakukan. Kemudian program gamifikasi war di jam kritis sampai dengan napping sleep, Bu. Nah, napping sleep itu memang agak sedikit berbeda pada saat saya menjelaskan tadi pada saat dia operasi. Tapi napping sleep adalah ketika operator atau orang tersebut sedang jam rest time. Jam rest time, manfaatkanlah waktu untuk tidur sebentar saja, sekitar 10 sampai 30 menit. Ya, itu bermanfaat sekali karena untuk lebih segar. Nah, kemudian ya kita lanjutkan setelah bekerja. Coba kita ke slide berikutnya, ya. Next. Oke, next. Coba. Nah, ini menjaga pola istirahat. Jadi inilah yang coba kita gaungkan kepada teman-teman yang bekerja secara sifli, menjaga pola istirahat dengan peran keluarga, memastikan jumlah jam tidur, peran istri, dan menggunakan OPA tersebut tadi, kemudian mengatur aktivitas di rumah sampai menjaga kondisi di rumah. Nah, Pak, Bu, kalau misalkan seperti ini, gimana teman-teman atau ibu si istrinya tahu? Nah, kita ada namanya program seminar keluarga, seminar terhadap istri-istri karyawan. Siapa saja yang kita libatkan? Ya, kita libatkan adalah teman-teman atau istri yang para karyawan kita kumpulkan di salah satu tempat. Kemudian juga kita ada namanya forum Zoom. Kita wajib
kita wajibkan pada operator, misalkan nih klaster Tanjung Enim, klaster Muara Enim, klaster Lahat. Jadi seperti itu Bu, kita memberikan edukasi ya. Saya rasa agen-agen SHE yang ada di sini sebagai bapak-bapak, rasanya kita juga harus mengajak agen-agen SHE sebagai istri dari karyawan tersebut. Nah, seperti itu kita rekrut. Jadi seperti itu Bu Ellen yang kita laksanakan di tempat kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki atas penjelasannya. Bagaimana Ibu Ellen atas penyampaian dari Pak Zaki tadi? Apakah bisa diterima penjelasannya? Alhamdulillah udah bisa dan sangat jelas Bapak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ellen. Oke, jadi ini Ibu Ellen ini dari mahasiswa ya, mahasiswa Unsri. Jadi luar biasa sekali yang bergabung yang join juga di dalam forum Zoom ini tidak hanya di lingkungan PT Bukit Asam aja, tetapi dari Sivitas Akademika, kampus juga ikut berpartisipasi juga dalam acara kita siang hari ini. Oke, baik. Tadi sudah kita kasih kesempatan untuk melalui open mic. Kita beralih ke kolom chat dulu ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ini sudah kita urutkan tadi dari Pak Sandika dari PT Manambang Muara Enim. Izin bertanya Pak Zaki, saya Sandika dari PT Manambang Muara Enim. Mau tanya Pak, adakah tips-tips agar karyawan yang fatigue mau jujur mengakui dia dalam keadaan fatigue? Terima kasih Pak. Monggo langsung dijawab Pak Zaki. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ini memang pertanyaan yang ya setengah-setengah berat juga ini. Ya, makasih Pak Sandika. Ini sebuah tantangan untuk kita ya, bahwasanya kejujuran itu hal yang menjadi sebuah hal yang mutlak untuk bisa kita jalankan ya di area kerja. Tapi habit ini perlu kita gaungkan, kita tanamkan tidak hanya sebentar, tapi butuh waktu memang Pak Sandika. Jadi saya pada saat kita tiba di MTBU, ada satu pesan yang perlu kita tanamkan. Di salah satu ayat Al-Quran An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasulmu, serta ulil amri di antara kalian. Jadi hal tersebut yang kami coba tanamkan, bahwasanya segala aturan yang ada di pertambangan itu wajib dijalankan oleh orang karyawan yang ada bekerja di area di perusahaan tersebut. Jadi aturan-aturan terkait dengan kejujuran yang yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, maka itulah yang harus ditanamkan. Jadi itu memang bukan waktu yang sebentar untuk menanamkan tersebut. Jadi Pak Sandika dorong agen-agen yang mungkin itu bukan hanya aspek-aspek yang bekerja langsung ya, tapi juga aspek-aspek akhirat ataupun yang lain itu juga harus bisa Bapak tonjolkan seperti itu. Ya tujuannya itu, Bu. Itu tujuannya itu Pak, agar teman-teman bisa menyampaikan hal itu, mengikuti aturan, menyampaikan hal yang jujur untuk menjalankan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, cobalah lakukan menyadarkan dengan teman-teman yang sifatnya selain agen SHE itu adalah orang-orang yang dekat di lingkungan tersebut. Ya seperti contoh nih, ada di salah satu perusahaan A. Memang perusahaan A itu ada orang yang tertinggi adalah PJO. Tapi bisa jadi di perusahaan tersebut ada orang yang mungkin bisa jadi disegani. Ya, bisa jadi disegani, dan teman-teman dan Bapak harus bisa merangkul orang yang disegani tersebut sebagai agen SHE untuk menyampaikan bahwasanya orang-orang tersebut yang ada bekerja di sana jujur ketika melakukan pelaksanaan fitur. Tujuannya apa? Sadarkanlah bahwasanya ketika kita tidak melakukan pengisian FTW tidak jujur, maka itu akan berdampak terhadap dirinya sendiri, kemudian juga terhadap keluarganya yang menunggu di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan nafkah, ya. Jadi bukan hanya kepada diri sendiri. Itu yang sering sekali terlupakan. Hanya memikirkan diri sendiri, tapi nggak memikirkan orang lain atau memikirkan keluarga di rumah. Jadi seperti itu, Pak Sandika. Trik yang kita lakukan untuk melakukan kejujuran. Hal yang tidak mudah, tapi kita harus bisa berusaha dan berdoa untuk membalikan hati seseorang yang sering tidak jujur. Jadi seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki. Tadi ya penjelasannya cukup clear sekali ya terkait dengan bagaimana tips juga terkait dengan kejujuran mengakui apakah dalam keadaan fatigue atau tidak. Baik, ini ada lagi satu lagi Pak Zaki, kita bacakan dari Pak Sofian dari PT PPA. Pertanyaannya langsung, ketika salah satu karyawan sudah terdiagnosis chronic fatigue syndrome atau CFS dari dokter dan sudah diberikan terapi obat rutin, apakah karyawan tersebut masih bisa bekerja seperti biasa? Dan langkah apa saja yang diambil perusahaan ketika karyawan sudah terdiagnosis CFS tersebut? Monggo langsung ditanggapin Pak Zaki. Baik, terima kasih Pak Sofian. Ini pernah kita dapatkan ya Pak Sofian ya. Jadi mungkin Pak Sofian juga memiliki hal yang sama di PPA ya. Jadi ada salah satu rekan kerja kami yang mengalami hal seperti itu dan kami juga konsultasikan. Memang ini adalah kaitannya dengan dunia kedokteran. Kita sama-sama praktisi SHE juga butuh orang yang terlibat yang sangat memahami terkait dengan CFS ini ya. Jadi kita terkait dengan hal tersebut itu harus lakukan terapi gejala. Jadi evaluasi penyebab sampai jadi CFS ya kronis fatigue syndrome, kemudian modifikasi penyebab tersebut. Kemudian lakukan apa? Kemudian lakukan evaluasi hazard kerja, hazard mental. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai si pekerja tersebut tetap berada di lingkungan potensial seperti itu, tapi harus bisa bergeser untuk ditempatkan di area kerja yang lain yang meminimalkan adanya potensial fatigue dan potensial terkait dengan insiden yang menimpa kepada karyawan tersebut. Kemudian lanjutkan, dan yang paling penting adalah ketika CFS ini sudah terdiagnosa, selain konsultasi kepada dokter perusahaan kita tadi yang kita dapatkan, yang dokter perusahaan kita menganjurkan namanya konsultasi ke dokter psikolog, ya, kepada psikolog. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai berhenti hanya sampai ke dokter kita, tapi juga harus bisa mengajak untuk dianjurkan ke psikolog. Jadi seperti itu untuk jawaban kepada Pak Sofian. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki atas penyampaian jawabannya tadi. Ini untuk pertanyaan yang terakhir ini ya, dari sudah dikumpulkan dari tim panitia. Mohon izin kita bacakan dari Vivin. Ini mahasiswi dari FKM Undip ya. Wah, ini lumayan panjang nih pertanyaannya ini. Oke, kita coba langsung membacakan ya Pak Zaki ya. Terkait dengan bagaimana pada operator tambang utamanya yang bekerja pada shift malam itu memiliki risiko terjadinya kelelahan. Oleh karena itu perlu dilakukan manajemen fatigue pada pekerja operator tambang, salah satunya dengan mengatur waktu tidur. Waktu tidur idealnya adalah 6 sampai 8 jam. Namun pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri terdapat aktivitas di luar pekerjaan yang membuat waktu tidur berkurang. Salah satu pertanyaan yang diberikan saat melakukan pengukuran fatigue yaitu menanyakan jam tidur sebelum bekerja. Izin bertanya, apakah terdapat acuan secara pasti untuk menggolongkan waktu tidur pekerja apabila memiliki waktu tidur yang kurang, cukup, dan juga baik? Contohnya, 2 jam tidur sebelum bekerja sama dengan tidak diperbolehkan bekerja, 4 jam tidur sebelum bekerja sama dengan boleh bekerja, namun tetap waspada. Lebih dari 6 jam tidur sebelum bekerja sama dengan boleh bekerja. Terima kasih. Monggo dijawab Pak Zaki. Ya, dengan Mbak siapa tadi ya? Mbak Vivin. Ya, terima kasih Mbak Vivin untuk pertanyaan sangat luar biasa, sangat berbobot sekali ya. Jadi dari Undip ya, saya pernah sekali untuk jalan ke sana, Undip di Tembalang mungkin ini ya. Ya, Tembalang. Jadi berdasarkan dari kita pernah ada konsultasikan ya, memang ada literatur dari Dr. Charles ya dari Harvard Medical School. Jadi perihal tersebut ideal paling ideal untuk jam tidur adalah 6 sampai 8 jam. Tidak boleh lebih di bawah dari 6 jam. Jadi seperti itu. Itu yang dikunci terkait dengan kewajiban pemenuhan dari jam tidur. Nah, tapi dari 6 sampai 8 jam tersebut ketika kita bekerja pada saat malam hari, kita sepakat bahwasanya itu adalah sebuah tantangan ketika kita beristirahat di siang harinya. Makanya ada sebuah tuntutan kualitas untuk bisa tidur lebih berkualitas, itu ada dengan cara suhu ruangan, kemudian dengan kondisi kamar yang dioptimalkan segelap mungkin. Dan itu kita coba
desain sesuai dengan arahan Dr. Charles seperti itu dari Harvard Medical School ya. Nah, jadi Harvard Medical School itu harus kita tutup. Jadi kita tutup jendela, kemudian di kisi-kisi seperti itu. Jadi tidak sampai berhenti seperti itu, Bu. Dan yang terakhir adalah ketika siang hari kita harus memberikan panduan jam istirahat. Panduan jam istirahat. Jadi siang hari kita juga pasti akan namanya makhluk sosial ya, berkeluarga, kemudian juga makhluk beragama, ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Makanya kita coba buatkan, mungkin mohon maaf saya tidak sempat untuk memasukkan slide panduan jam istirahat operator. Di sana nanti pada saat datang kita harus mengapain, misalkan kita harus makan, kemudian mandi dan sebagainya, itu berapa menit. Kemudian segera tidur, maksimal itu jam berapa tidur, sampai dengan jam sholat, kemudian bangun, kemudian habis sholat makan, kemudian tidur lagi. Itu kita harus lakukan. Nah, berkaitan dengan ada pertanyaan berapa jam sih tidur yang terjaga. Nah, disitulah sebenarnya Bu, kalau misalkan kita ada kaitkan dengan program OPA ya, operator personal assistant, itu akan terlihat jam terjaga sebelum berangkat itu akan sangat bermanfaat. Ketika akan membaca jam terjaga sebelum berangkat kerja, maka itu akan terlihat kapan sih identifikasi fatigue yang terjadi ketika dia bekerja. Nah, jadi ini memang akan saling berketerkaitan, Bu ya, baik itu terhadap ke sosial maupun juga terhadap panduan jam istirahat yang tadi saya sampaikan, maupun juga teknologi yang kita coba sangkut pautkan untuk bisa terlibat mengidentifikasi kapan sih dia untuk bisa fatigue di jam bekerja. Jadi seperti itu, Mbak Vivin ya. Terima kasih Mbak Vivin. Mungkin itu yang bisa Oke, baik. Terima kasih Pak Zaki atas pemaparan jawabannya tadi, sangat luar biasa sekali ya. Ini dari pertanyaan dari Mbak Vivin dari FKM Undit. Oke, mungkin cukup pertanyaannya tadi sudah disiapkan oleh tim panitia. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum mendapatkan kebagian, tadi ada Pak Rido dari Madani, juga ada rekan-rekan yang lainnya yang belum terjawab dari kolom chat juga yang belum terjawab. Nanti kami mohon maaf karena memang keterbatasan waktu kita pada siang hari ini. Namun kita masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi melalui email ya, email langsung terhadap ke Pak Zaki dengan alamat emailnya m.kautsari@pamapersada.com. Dan mungkin nanti dari tim panitia boleh di share ke kolom chat juga. Oke, jadi nanti monggo teman-teman dari link Zoom ini yang belum berkesempatan untuk menanyakan langsung ke Pak Zaki, monggo silakan untuk dihubungi melalui emailnya yang sudah disampaikan oleh tim panitia. Oke, sangat luar biasa sekali diskusi kita pada siang hari ini ya, terkait dengan bahaya fatigue dalam bekerja dan implementasi program fatigue di PAMA MTBU. Sudah sangat clear sekali tadi sudah disampaikan oleh Pak Zaki bagaimana terkait dengan introduction terlebih dahulu ya tadi ya. Bagaimana definisi fatigue, kemudian terkait dengan penyebabnya, kemudian gejala, resiko, sampai dengan best practice-nya. Bagaimana program-program yang sudah direncanakan dan sudah dijalankan juga oleh tim PAMA MTBU juga sangat luar biasa sekali. Harapannya tentunya itu dapat mendorong dan juga menekan angka fatigue juga di industri pertambangan. Baik, tadi sudah kita sama-sama lewati untuk yang serius-serius, yang berat-berat tadi pertanyaannya. Nah, untuk sesi berikutnya ini kita lanjut ke sesi games. Jadi tadi sudah berat-berat, sekarang kita ngikutin sesi games. Kita sudah siapkan ada link Kahoots-nya juga sudah disiapkan oleh tim panitia. Monggo Bapak Ibu hadirin sekalian juga bisa join ke Kahoot-nya yang sudah di-share oleh tim panitia. Karena kita bakal sudah nyiapin nih dari tim panitia sudah nyiapin merchandise maupun hadiah yang sangat menarik nih untuk teman-teman sekalian. Boleh langsung join ke Kahoot-nya atau link bisa mengaksesnya dari link Kahoot-nya yang sudah disampaikan oleh tim panitia melalui kolom chat.
sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk berpartisipasi dalam Games Kahoot ini kami himbau juga untuk memberikan nama aslinya ya di dalam akun Kahoot-nya karena kita akan memudahkan pendataan juga dari tim panitia karena tentu dari tim panitia juga sudah menyiapkan nih merchandise maupun hadiah-hadiah yang menarik nih untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Masih kita kasih kesempatan waktu untuk Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengakses link Kahoot yang sudah disiapkan dari tim panitia. Kita tunggu sampai dengan waktu 15.35 ya. Masih ada sekitar lebih kurang 3 menit lagi. Sampaikan juga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, nantinya kita ini akan mengambil 3 terbaik ya, 3 terbaik dan langsung live klasmennya dari Kahoot. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah mendengarkan paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Zaki, tentunya tidak susah-susah banget sih. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tadi sudah menyimak baik-baik tadi materi yang sudah disampaikan dari Pak Zaki. Oke, jadi dipersilakan untuk dipersiapkan secara fokus, tenang, dan juga kami doakan yang terbaik hasilnya nantinya. Oke, masih 1 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian. Kita masih tunggu. Kita kasih kesempatan. Oh iya nih ya, nanti terkait dengan jumlah pertanyaan nih, kita kasih tahu nggak ya? Oke, kita kasih tahu mungkin ya. Jadi ini sudah disiapkan oleh tim panitia, ada 10 pertanyaan. Jadi ini yang tercepat dan juga yang benar ya tentunya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, ini pukul 15.35 sudah. Jadi ini bisa kita mulai ya dari sekarang ya. Boleh panitia dimulai. Oke, persiapan Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 1. Timbulkan gejala umum fatigue dari aspek mental kecuali. Ayo Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa jawabannya?
Waduh, ini masih banyak yang salah nih. Waduh, ini nggak apa-apa. Ini pemanasan nih. Soal yang pertama pemanasan. Oke, lanjut. Next. Oke, urutan sementara nih. Jepras, kemudian Ayu, Alpen, dan juga Yuda BP. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Salah satu aspek psikologis penyebab kelelahan adalah kurang jam tidur, status gizi atau BMI, atau konsumsi obat, atau masalah keluarga. Oke, jadi jawaban yang benar adalah masalah keluarga nih. Dengan datanya 45 peserta ya menjawab benar. Oke, selanjutnya ini klasemen. Oke, jadi Jepras masih menduduki klasemen teratas nih, disusul dengan Ayu Alpen dan juga yang ketiga Zizi. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, faktor pendukung penyebab fatigue kecuali Oke, sudah lumayan banyak nih. Ada 57 partisipan yang menjawab benar, tidak mengalami gangguan tidur. Ya, apakah klasmennya berubah? Waduh, ini Ayu Alpen. Menyusul Jipras tadi, disusul dengan Gupi NPT dan AI dengan skor 2.715. Pertanyaan selanjutnya yaitu berikut merupakan risiko fatigue yang menurunkan kemampuan kognitif atau psikis ataupun juga mental adalah waduh, luar biasa sekali nih. Sudah banyak yang benar ya, 52 partisipan menjawab benar, semangat bekerja menurun. Oke, jadi itu salah satu risiko fatigue ya untuk penurunan daya kognitif. Oke, dari Ayu Alpen masih menduduki klasemen sementara, disusul dengan AI, kemudian juga Diki di peringkat ketiga. Wah, ini persaingan 2 dan 3 ini ketat sekali nih, berubah-berubah nih. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu yang bukan ciri-ciri fatigue adalah mudah lelah, mudah haus, microsleep, atau kepala terasa berat. Semakin meningkat nih peserta yang dengan jawaban yang benar nih, ada 62. Oke, klasemennya luar biasa nih. Ayu Alpen masih menduduki peringkat pertama, disusul dengan Diki. Dan yang ketiga ada AI. Oke, soal selanjutnya ini ada aktivitas pencegahan fatigue pada saat sedang bekerja. Adalah apakah pelaksanaan fatigue check, melakukan commentary driving, komunikasi efektif di radio, atau pengisian fit to work.
Waduh, ini terkecoh nih. Jadi yang benar adalah pengisian fitwork. Banyak ini yang menjawab terkait dengan pelaksanaan fatigue check. Oke, nggak apa-apa. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Waduh, ini Gilang nih. Menyusul di peringkat pertama. Disusul dengan Ayu Alpen. Dan juga di peringkat ketiga ada Diki. Oke, pertanyaan selanjutnya ini berikut peran keluarga dalam pencegahan fatigue. Mari. Luar biasa nih, ada 54 peserta yang menjawab benar. Kita lihat skornya. Waduh, Ayu Alpen masih menyusul dengan skor 5.465, disusul dengan Diki, dan terakhir ada AI. Oke, hal yang harus dilakukan ketika merasa fatigue. Oke, 39 orang yang menjawab benar terkait dengan unit berhenti atau stop dan hidupkan lampu hazard. Oke, kita lihat klasemennya. Apakah saling menyusul? Oke, masih konsisten ya. Ayu Alpen di peringkat pertama, disusul dengan Al dan juga Diki. Dua pertanyaan lagi nih Bapak Ibu sekalian. Ayo, masih ada kesempatan nih. Yang lain? Siapakah nama pemateri pada materi fatigue hari ini? Oke, apakah Muhammad Zaki Kautsari? Muhammad Zaki Kautsari? Oke, benar sekali nih. Muhammad Zaki Kautsari, double M ya Muhammadnya. Masih ada yang salah nih. Waduh, gimana nih? Oke, kita lihat klasemennya. Apakah disalib? Waduh, ini Diki menyusul dengan angka 6.941, disusul dengan Gilang dan juga Zaza. Oke, luar biasa sekali nih persaingannya. Satu pertanyaan terakhir nih. Berikut sikap yang dilakukan saat mengisi FTW atau Fit to Work. Waduh, coba. Hanya 6 peserta nih yang menjawab benar nih terkait dengan menginformasikan jumlah jam tidur tidak aktual. Aduh, ini kita lihat. Peringkat ketiga, Gilang disusul dengan peringkat 2 Diki, dan yang pertama. Waduh. Wah, jadi di luar klasemen tadi ya? Di luar klasemen ya tadi? Di luar. Oke, sangat luar biasa sekali. Kami ucapkan selamat ini untuk yang pertama nih pada Dodo, kedua Diki, dan juga ketiga ada Gilang. Luar biasa sekali nih Bapak Ibu hadirin sekalian.
sangat menarik tadi ya terkait dengan games yang sudah ditampilkan oleh tim panitia. Jadi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kepada peringkat 1, 2, dan 3 kami informasikan untuk pengambilan hadiahnya itu bisa ke kantor K3R korporat, dalam hal ini K3P di site Banko. Kemudian juga nanti bisa hubungin dari tim panitia juga ya. Dari tim panitia bisa menghubungi untuk ketiga pemenang hari ini. Oke, dan kami informasikan juga kepada ini pemenangnya, Dodo, juga Diki, dan juga Gilang. Ini bisa di screenshot ya sebagai bukti nanti untuk menghubungi tim panitianya juga. Oke, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah sangat antusias sekali mengikuti games Kahoot yang sudah disiapkan oleh tim panitia. Oke, dengan berakhirnya games, maka berakhirlah pula acara kita pada siang hari ini. Namun sebelum saya tutup, mohon izin kami dari tim panitia juga sudah menyiapkan link evaluasi terhadap penyelenggaraan acara kita pada siang hari ini. Monggo dibantu share kepada tim panitia. Dan kami informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengakses link evaluasi dan juga presensi ya. Oke, kami ulangi untuk bisa mengakses terlebih dahulu link presensi bagi yang belum absen. Oke, jadi kita masih kasih kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian tadi yang di awal belum absen, masih kita kesempatan untuk melakukan absensi terlebih dahulu sebelum nantinya kita melakukan link evaluasi ya, pengisian link evaluasi. Monggo silakan Bapak Ibu peserta dari acara webinar pada siang hari ini. Baik, link presensinya mungkin kita alihkan untuk link evaluasi ya. Oke, sudah tampil ya di layar Bapak Ibu sekalian untuk link evaluasinya. Monggo silakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi link evaluasi karena evaluasi dari Bapak Ibu sekalian tentu sangat berharga tentunya bagi tim panitia untuk terkait dengan pengembangan dan juga kemajuan acara-acara yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, bisa diakses dan juga bisa di-share ke kolom komentar ya untuk evaluasinya. Oke. Kami kasih kesempatan sampai dengan 15.55. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin bisa sambil mengisi link evaluasi. Kami dari tim panitia juga mungkin bisa kita tutup dulu ya acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi dan antusiasnya terkait dengan acara kita pada hari ini, terkait dengan ruang K3 dengan narasumber Pak Zaki Kautsari dari PAMA MTBU. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih tentunya dari eh, kepada Pak Zaki Kautsari, kemudian juga dari manajemen dari PT PAMA Persada Nusantara yang telah juga support penuh dan juga berkontribusi dan berkolaborasi terhadap terselenggaranya acara kita pada siang hari ini. Dan tentunya juga kami dari tim panitia memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian atas kekurangan maupun penempatan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara
di acara-acara berikutnya yang akan diselenggarakan oleh tim K3 Pertambangan PT Bukit Asam. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Pak Zaki ya atas ilmunya dan Sama, terima mohon kasih izin live. Bapak Ibu sekalian.